Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldafira dengan NIM channel 122420. Baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir dari dosen pengampu mata kuliah moneter dan perbankan. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang aset keuangan, di mana ada 5 poin penting dalam materi aset keuangan ini. Yang pertama itu definisi aset keuangan, yang kedua macam-macam aset keuangan, yang ketiga klasifikasi aset keuangan, yang keempat sistem keuangan, dan yang kelima itu yaitu contoh aset keuangan. Baik, selanjutnya yang pertama itu definisi aset keuangan. Aset keuangan adalah aset tak berwujud yang memiliki nilai karena adanya klaim kontrak atas jumlah manfaat ekonomi di masa depan. Seperti arus kas, aset keuangan berbeda dengan aset berwujud seperti tanah atau real estate yang memiliki bentuk fisik. Nilai aset keuangan didasarkan pada beberapa faktor, seperti yang pertama ada kekuatan emiten. Kekuatan emiten merujuk pada kemampuan dan posisi keuangan serta operasional perusahaan atau entitas yang menerbitkan surat berharga seperti saham atau obligasi. Yang kedua ada suku bunga, di mana tingkat suku bunga yang berlaku di pasar mempengaruhi nilai aset keuangan, terutama obligasi. Ketika suku bunga naik, maka harga obligasi cenderung turun dan sebaliknya. Kemudian yang ketiga itu ada inflasi, di mana tingkat inflasi ini mempengaruhi daya beli uang yang diterima dari aset keuangan. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi nilai real dari pendapatan yang dihasilkan oleh aset keuangan. Dan yang terakhir yaitu resiko kredit, di mana resiko kredit ini bahwa penerbit aset keuangan tidak akan mampu memenuhi kewajiban pembayaran. Mempengaruhi nilai aset tersebut. Semakin tinggi resiko kredit, maka semakin rendah nilainya. Jadi selanjutnya yaitu materi kedua tentang macam-macam aset keuangan. Aset keuangan mencakup berbagai jenis instrumen yang dapat diperdagangkan dan memiliki nilai ekonomi. Yang pertama itu ada saham atau equity, di mana saham ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham biasa memberikan hak kepemilikan dalam perusahaan dan hak suara dalam rapat pemegang saham seperti potensi dividen. Kemudian saham preferen memberikan prioritas dalam pembayaran dividen dan klaim atas aset perusahaan jika likuiditasi, tetapi biasanya tidak memiliki hak suara. Kemudian obligasi, di mana obligasi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu obligasi pemerintah, obligasi korporasi, dan obligasi daerah. Obligasi pemerintah diterbitkan oleh pemerintah dan umumnya dianggap sebagai investasi berisiko rendah. Obligasi korporasi diterbitkan oleh perusahaan dan memiliki tingkat risiko yang bervariasi tergantung pada kesehatan keuangan penerbit. Kemudian obligasi daerah diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk mendanai proyek publik. Kemudian selanjutnya reksadana, di mana reksadana ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana saham. Reksadana pasar uang investasi dalam instrumen pasar uang dengan jatuh tempo pendek dan resiko rendah. Kemudian reksadana pendapatan tetap
investasi dalam obligasi dengan tujuan mendapatkan pendapatan tetap, reksadana saham, investasi dalam saham dengan potensi pertumbuhan modal yang tinggi namun juga memiliki resiko yang tinggi. Kemudian deposito ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu deposito berjangka dan sertifikat deposito. Deposito berjangka, simpanan di bank dengan jangka waktu tertentu dan tingkat bunga tetap. Kemudian sertifikat deposito, simpanan berjangka yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Kemudian selanjutnya materi ketiga yaitu klasifikasi dan fungsi aset keuangan. Klasifikasi aset keuangan adalah proses pengelompokan berbagai jenis instrumen keuangan berdasarkan karakteristik tertentu seperti likuiditas bentuk, tujuan investasi, pasar, dan jenis penerbit. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk membantu investor, analisis dan manajer keuangan memahami sifat dan fungsi dari masing-masing aset sehingga dapat membuat keputusan investasi yang lebih informatif dan strategis. Adapun fungsi aset keuangan, yang pertama itu meningkatkan kekayaan, mendapatkan penghasilan pasif, melindungi nilai kekayaan, dan mencapai tujuan keuangan. Selanjutnya adalah materi keempat yaitu sistem keuangan. Sistem keuangan adalah suatu kesatuan yang terdiri atas lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran yang berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat dan pengalokasiannya untuk mendukung aktivitas perekonomian nasional serta korporasi dan rumah tangga yang berhubungan dengan lembaga jasa keuangan. Sistem keuangan yang pertama itu ada alokasi dana, yang kedua fasilitasi transaksi, yang ketiga manajemen risiko, yang keempat mendukung pertumbuhan ekonomi, dan yang kelima meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang tidak disengaja. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live.